Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan polisi ini menyesal melihat istrinya yang diceraikan melahirkan 8 bayi kembar. Kisah nyata menggugah hati. Namun sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad di kolom komentar agar kelak sholawat ini menjadi saksi di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Pagi itu langit tampak mendung, seakan menyimpan rahasia luka yang tak terucap. Di sebuah rumah kecil di pinggiran kota Malang, Rina terduduk diam dengan mata yang sembab. Tangannya menggenggam surat cerai yang baru semalam ditandatangani oleh suaminya, Dimas. Seorang polisi muda yang dulu ia cintai sepenuh hati. Suara langkah Dimas terdengar dari dalam kamar, tergesa-gesa, seolah ingin cepat pergi dari rumah yang selama ini menjadi saksi cinta mereka. "Aku sudah bilang, aku lelah menunggu," ucap Dimas dingin tanpa menoleh. "Rista bisa memberi aku anak, kamu tidak," lanjutnya, sambil mengancingkan seragamnya. Rina tak membalas sepatah kata pun. Matanya hanya menatap ke lantai, menahan gemuruh luka yang menekan dadanya. Dalam hati, ia berbisik, semoga Allah menunjukkan jalan terbaik bagi keduanya. Saat pintu rumah tertutup dengan keras, dunia Rina runtuh dalam hening. Ia sujud, memohon pada Allah dengan air mata yang jatuh deras membasahi sajadahnya. Beberapa hari kemudian, kabar pernikahan Dimas dan Rista menyebar cepat. Tetangga-tetangga pun mulai berbisik. Rina tak keluar rumah selama berminggu-minggu, hanya menghabiskan waktu dalam ibadah dan membaca Al-Quran. Hingga suatu malam, Rina bermimpi aneh. Ia melihat dirinya berdiri di tengah padang rumput hijau yang luas, lalu tiba-tiba terdengar suara tangisan bayi 1, 2, 3, hingga 8 suara yang bersahutan. Ia terbangun dengan keringat dingin dan jantung berdegup keras. Hari-harinya berjalan lambat. Perutnya mulai terasa mual, tubuhnya lemas. Awalnya ia mengira hanya karena kelelahan dan tekanan pikiran. Namun Ustazah Halimah, seorang wanita tua yang sering datang mengajarkan mengaji di rumah Rina, merasa ada yang berbeda. "Rina, kamu yakin tidak sedang hamil?" tanya Ustazah sambil tersenyum lembut. Rina tertawa kecil, getir. "Bagaimana mungkin, Ustazah? Dimas sudah pergi sejak lama." Namun dorongan hati membuatnya memeriksakan diri ke bidan kampung. Dan di sanalah kabar mengejutkan itu datang. Bidan yang memeriksanya terdiam lama. Matanya membesar dan wajahnya pucat. Ada 8 janin, Bu Rina, saya sarankan segera periksa ke rumah sakit," ucap sang bidan dengan suara bergetar. Rina terpaku. Dunia seakan berhenti berputar. Ia hanya mampu menatap langit-langit ruangan itu sambil berbisik pelan. "Ya Allah, 8?" Rina akhirnya dibawa ke rumah sakit besar di kota. Ustazah Halimah yang menemaninya sejak awal tampak cemas. Dokter kandungan yang memeriksanya pun terlihat tak biasa. Wajahnya serius, seperti memikirkan sesuatu yang tidak bisa ia ungkapkan langsung. "Bu Rina," ujar dokter itu pelan, "hasil pemeriksaan kami menunjukkan bahwa ini adalah kehamilan langka. 8 janin dalam kondisi stabil, tapi ini akan jadi kehamilan berisiko tinggi. Kami harus pantau terus-menerus." Rina hanya bisa mengangguk. Dalam hatinya berkecamuk ribuan pertanyaan. Bagaimana bisa ia mengandung anak dari seseorang yang telah menceraikannya? Bukankah mereka hanya sebentar bersama sebelum Dimas pergi? Namun malam-malam berikutnya menjadi aneh. Dalam tidur, ia terus bermimpi berada di ruang terang yang tenang, dengan 8 bayi yang dikelilingi cahaya putih keemasan. Ada suara-suara lembut mengalun seperti ayat-ayat suci, menenangkan hati yang penuh luka. Warga sekitar mulai berbicara. Mereka heran. Seorang perempuan yang telah diceraikan, kini justru mengandung 8 anak. Ada yang mencibir, ada pula yang diam-diam menangis melihat kekuatan Rina yang tetap sabar dan penuh ketundukan kepada Allah. Ustazah Halimah mulai merawat Rina sepenuh hati. Rumah sederhana miliknya menjadi tempat aman bagi Rina yang kini mulai kesulitan berjalan karena perutnya yang semakin besar. Di bulan ke-7, banyak kejadian aneh mulai terjadi. Seekor burung gagak hitam jatuh dari langit dan mati di depan rumah Ustazah, tepat di hari ulang tahun Dimas. Kucing-kucing kampung mendadak berkerumun di halaman dan mengeong keras tanpa henti. Langit malam tampak merah membara tanpa sebab, membuat warga ketakutan. Sementara itu, Dimas mulai merasakan hal aneh juga. Hubungannya dengan Rista berubah menjadi neraka. Rista sering marah, membanting barang, bahkan menghina Dimas di depan umum. Pernikahan mereka tak bahagia, penuh kemarahan dan tuduhan. Dimas mulai bermimpi buruk. Ia melihat seorang wanita berjilbab putih membawa 8 bayi dengan cahaya menyilaukan.
Wanita itu memandangnya dari kejauhan, tanpa sepatah kata, namun air mata mengalir di pipinya. Setiap pagi ia bangun dengan dada sesak, seolah ada beban tak terlihat menindih dadanya. Ia mulai gelisah, merasakan penyesalan perlahan merayap dari balik dinding hatinya. Namun Dimas tak tahu bahwa saat itu, di sebuah kamar kecil, 8 nyawa sedang tumbuh dalam rahim wanita yang pernah ia sakiti. Dan Allah sedang menyiapkan sesuatu yang jauh di luar jangkauan pikirannya. Hari yang dinanti itu tiba lebih cepat dari perkiraan. Di usia kandungan 8 bulan, Rina merasakan perutnya menegang hebat, disertai rasa nyeri luar biasa yang menjalar hingga ke punggung. Ustazah Halimah segera memanggil ambulans. Di perjalanan menuju rumah sakit, langit mendung berubah menjadi gelap pekat. Angin berputar aneh di sekitar mobil ambulans. Sopir mengusap keringat, sementara perawat di dalam membaca doa pelan-pelan. Rina memegang perutnya kuat-kuat sambil terus mengucap nama Allah. Setibanya di rumah sakit, para dokter dan perawat sudah siap. Sebagian dari mereka bahkan sudah mengetahui kisah kehamilan Rina dari berita. Kamera wartawan mulai berdatangan, tapi dilarang masuk oleh pihak rumah sakit. Proses persalinan Rina dianggap istimewa dan butuh ketenangan penuh. Operasi sesar diputuskan. Saat tubuh Rina dibaringkan di ruang operasi, terjadi hal yang tak bisa dijelaskan oleh akal. Lampu-lampu di langit-langit ruangan tiba-tiba berkelap-kelip. Alat monitor detak jantung berbunyi stabil, namun atmosfer ruang itu sangat berbeda. Ketika dokter mengeluarkan bayi pertama, terdengar suara azan bukan dari mulut dokter atau perawat, tapi dari bayi itu sendiri. Semua orang yang berada dalam ruang operasi terdiam. Mata mereka membelalak. Bayi kedua lahir, lalu ketiga, hingga ke-8. 8 bayi, semuanya selamat. Dan yang mengejutkan, setiap bayi yang keluar dari rahim Rina memancarkan aroma harum seperti bunga kasturi. Salah satu perawat menangis sambil mengusap pipinya. Saya belum pernah menyaksikan ini seumur hidup saya. Setelah operasi selesai, tubuh Rina lemah, namun senyumnya tenang. Ia menatap 8 bayi mungil yang diletakkan di dalam inkubator khusus. Ustazah Halimah masuk ke ruang pemulihan dengan mata berkaca-kaca. Allah menyimpan kejutan di balik luka. Nak, ucap Ustazah sambil menggenggam tangan Rina. Ketika dokter mengeluarkan bayi pertama, terdengar suara azan bukan dari mulut dokter atau perawat, tapi dari bayi itu sendiri. Semua orang yang berada dalam ruang operasi terdiam. Mata mereka membelalak. Bayi kedua lahir, lalu ketiga, hingga ke-8. 8 bayi, semuanya selamat. Dan yang mengejutkan, setiap bayi yang keluar dari rahim Rina memancarkan aroma harum seperti bunga kasturi. Salah satu perawat menangis sambil mengusap pipinya. Saya belum pernah menyaksikan ini seumur hidup saya. Setelah operasi selesai, tubuh Rina lemah, namun senyumnya tenang. Ia menatap 8 bayi mungil yang diletakkan di dalam inkubator khusus. Ustazah Halimah masuk ke ruang pemulihan dengan mata berkaca-kaca. Allah menyimpan kejutan di balik luka. Nak, ucap Ustazah sambil menggenggam tangan Rina. Dimas tidak bisa tidur semalaman. Ia terduduk di tepi ranjang, tangannya menggenggam rambutnya sendiri. Wajahnya pucat. Peluh dingin membasahi tengkuknya. Kata-kata Ustazah Halimah dulu kembali terngiang di telinganya. Wanita itu telah kau sakiti di saat ia paling membutuhkanmu. Rista yang tadinya mengolok-olok berita itu, kini juga mulai terdiam. Aura rumah mendadak gelap, walau lampu tetap menyala. Bayang-bayang muncul di pojok ruangan, seperti mata-mata tak terlihat yang menatap tajam ke arah mereka berdua. Malam itu, Dimas bermimpi aneh. Ia melihat 8 bayi duduk melingkar di atas sajadah putih, sementara seorang wanita berjubah bersujud di tengah-tengah mereka. Dari langit, cahaya turun menimpa bayi-bayi itu, lalu berubah menjadi nyala api yang mengepung Dimas. Ia berteriak, namun tak ada suara. Terbangun dengan napas terengah dan wajah ketakutan, ia segera mengambil motor dan pergi dari rumah. Ia menuju rumah sakit. Hatinya seolah ditarik paksa oleh sesuatu yang lebih kuat dari egonya. Langkahnya gontai saat masuk ke lobi rumah sakit. Di sana, ia melihat kerumunan orang mengintip dari balik kaca ruangan bayi. Suara takbir dan tangisan haru terdengar samar. Saat Dimas mendekat, matanya langsung membelalak. Di dalam ruangan itu, ia melihat 8 bayi berbaring tenang dalam inkubator, mengenakan kain putih bersulam benang emas. Setiap bayi tampak sehat, pipinya merah muda, dan semuanya menatap lurus ke arah kaca. Ke arah Dimas. Jantungnya berhenti sejenak, seolah waktu membeku. Ia mundur 1 langkah, tapi sesuatu di dalam dadanya menjerit. Ia pun mencari tahu di mana kamar Rina dirawat.
Awalnya pihak rumah sakit tak ingin memberitahukan, tapi salah satu perawat yang mengenal Dimas diam-diam membisikkan nomor ruangannya. Dengan langkah berat, Dimas menaiki tangga menuju lantai 3. Di depan kamar itu, ia berdiri lama. Tak tahu harus mengetuk atau tidak. Tapi sebelum ia mengambil keputusan, pintu terbuka sendiri. Ustazah Halimah berdiri di sana. Tatapannya tajam, tapi tidak marah. Lebih seperti iba atau peringatan. Kalau kau datang hanya membawa sesal, simpan itu di luar, bisik Ustazah dengan suara lirih. Tapi kalau kau ingin melihat wajah keturunanmu yang telah Allah titipkan, masuklah dengan hati tunduk. Dimas menunduk. Langkahnya masuk perlahan ke dalam. Dan di sanalah, di tempat tidur putih itu, Rina terbaring lemah namun tenang. Matanya terbuka pelan saat melihat Dimas. Tak ada marah, hanya diam. Dan diam itu lebih menusuk dari 1000 kata hinaan. Air mata Dimas jatuh, tak tertahan lagi. Ia bersimpuh di lantai, menggenggam ujung selimut Rina. Suara tangisnya tertahan di tenggorokan. Ia tahu penyesalannya kini tak akan bisa membalikan waktu. Sementara Dimas bersimpuh dalam tangis di hadapan Rina, jauh di rumah mereka yang megah, Rista duduk gelisah di sofa ruang tamu. Lampu rumah mulai meredup, lalu mati total. Hanya suara detik jam dinding yang terdengar di tengah keheningan. Ia mencoba menghubungi Dimas, tapi tak ada jawaban. Teleponnya hanya mengeluarkan bunyi statis yang memekakkan telinga. Tiba-tiba layar televisi menyala sendiri. Di layar itu, muncul gambar 8 bayi yang sedang menangis bersamaan. Lalu berubah menjadi wajah Rina namun dengan mata hitam sepenuhnya, menatap tajam langsung ke mata Rista. Rista menjerit dan melempar remote. Tapi layar itu tetap menyala, bahkan volumenya meningkat sendiri. Suara tangis bayi makin keras, memekikkan. Tiba-tiba, bayangan hitam menyelinap dari balik tirai. Udara di dalam rumah berubah dingin, menusuk hingga ke tulang. Rista berdiri tergesa dan menghambur ke kamar, tapi ketika ia membuka pintu, kamarnya berubah. Dindingnya dipenuhi coretan darah yang membentuk satu kata. Iri. Seketika lampu menyala kembali. Semua tampak normal. Tapi tubuh Rista gemetar hebat. Ia merasakan sesuatu merayap di tengkuknya. Bukan hanya rasa takut, tapi juga malu. Dan dihantui perasaan bahwa ini adalah azab. Malam itu ia tidak bisa tidur. Di sudut ruangan, cermin kamarnya memperlihatkan bayangan aneh. Sosok perempuan menggendong bayi, menatapnya tanpa berkedip. Ketika Rista mencoba menghapus embun di cermin itu, sosok perempuan itu berbisik, "Kau ambil dia saat aku mengandung anak-anaknya." Besok paginya, rumah mewah itu jadi pembicaraan warga. Para tetangga mengaku melihat cahaya aneh dari jendela lantai 2. Ada yang mendengar suara tangis bayi padahal tidak ada anak kecil di rumah itu. Rista tidak keluar kamar seharian. Ia hanya menangis di pojok ruangan. Wajahnya pucat, matanya membesar seperti orang kalap. Hanya satu nama yang terus ia sebut dengan suara kecil, nama Rina. Di rumah sakit, Rina tak lagi banyak bicara. Ia lebih sering menatap langit dari balik jendela kamar. Bibirnya komat-kamit melafalkan zikir dan doa. Tubuhnya masih lemah, tapi matanya terlihat jauh lebih kuat dari sebelumnya. Tatapan perempuan yang telah melalui banyak luka, namun tidak menyimpan dendam. Ustazah Halimah kerap datang membimbing Rina, bahkan kadang menginap di kursi sebelah tempat tidurnya. Beberapa jemaah perempuan juga bergiliran datang. Mereka membawakan air zam-zam, buah-buahan, dan selimut bayi. Suatu malam, ketika semua telah tidur, Rina bangkit perlahan. Ia mengambil air wudhu di kamar mandi kecil yang ada di pojok ruangan. Meski tubuhnya masih sakit, ia paksa berdiri menghadap kiblat. Di sajadah yang kecil, ia mengangkat tangannya tinggi-tinggi ke langit. Tangisnya pecah. Tapi bukan karena dendam. Ia memohon agar Allah menjaga anak-anaknya. Agar mereka tumbuh menjadi hamba yang taat. Ia memaafkan Dimas dengan hati yang retak namun lapang. Langit di atas kota tampak menggelap. Awan mendadak menggulung cepat. Petir menyambar tapi tak ada hujan. Para perawat di rumah sakit mengaku merasakan angin dingin yang berputar aneh di lorong lantai 3 malam itu. Bahkan, listrik sempat padam selama 2 menit hanya di ruang perawatan Rina. Tapi anehnya, meski seluruh lantai gelap, hanya kamar Rina yang tetap terang. Lampunya menyala redup seperti cahaya lilin, memberi rasa hangat yang tak bisa dijelaskan. Hari-hari berikutnya, Dimas berubah menjadi bayangan dari dirinya yang dulu. Seragam polisinya menggantung di lemari, tak lagi ia kenakan.
Ia berhenti dari dinas dan lebih sering menghabiskan waktu di masjid kecil dekat rumahnya, tidur di lantai dingin, makan dari pemberian orang-orang. Tak seorang pun tahu kemana Rina dan bayi-bayinya pergi. Bahkan pihak rumah sakit tidak mencatat kepindahan mereka. Semua data mendadak hilang, seperti tak pernah ada pasien bernama Rina yang melahirkan 8 bayi. Sementara itu, rumah Rista semakin sepi. Ia jatuh sakit. Tubuhnya kurus, rambutnya rontok. Suara-suara tangis bayi terus menghantui tidurnya. Beberapa kali, tetangga melihat ia berlari ketakutan keluar rumah saat malam, menjerit seperti orang gila, memohon agar suara itu berhenti. Orang pintar yang ia datangkan dari berbagai daerah hanya menggeleng. Semua berkata sama. Rista telah merebut sesuatu yang bukan haknya. Dan kini, sesuatu itu menuntut kembali. Di satu malam Jumat, Dimas bermimpi lagi. Kali ini ia berada di sebuah danau luas, airnya jernih sekali. Di seberang, Rina berdiri sambil menggendong bayi. Di sisi-sisinya, 7 anak kecil lainnya duduk tenang, menyanyikan lagu yang tidak ia mengerti, tapi damai sekali. Rina hanya menatapnya. Tak ada amarah, tak ada kata. Lalu ia memalingkan wajah, dan perlahan-lahan menghilang bersama kabut pagi. Dimas terbangun dengan napas tersengal. Ia sujud lama di sajadah yang sama dengan milik Rina. Air matanya jatuh tanpa suara. Ia tahu, ini bukan mimpi biasa. Sejak itu, Dimas menjalani hidup dalam diam. Ia menjadi tukang bersih-bersih masjid, menyapu halaman setiap pagi, dan menyedekahkan sebagian dari pensiunannya untuk anak yatim. Ia tak pernah menikah lagi. Ia habiskan sisa hidupnya mengharap ampunan, bukan dari manusia, tapi dari Allah yang Maha Pengasih, dan dari wanita yang pernah ia lukai saat mengandung malaikat-malaikat kecilnya. Dan di ujung senja, jika kau lewat di masjid kecil pinggiran kota itu, kau mungkin akan melihat seorang lelaki tua dengan wajah penuh penyesalan. Duduk sendiri di pojok tembok masjid, memeluk sajadah tua yang masih harum melati.